warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa BTV Jambi. Berjumpa lagi bersama saya, Rika Aprianti, dalam program Seputar Perempuan. Di tengah wabah COVID-19 ini, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan, memakai masker dan menjaga jarak. Senang sekali pada episode kali ini saya beserta tim kru BTV Jambi berkesempatan untuk mengunjungi salah satu rumah camat Kota Jambi, yaitu rumah Ibu Camat Bunda biasanya dipanggil. Jadi untuk pemirsa BTV Jambi khususnya di kawasan Pasar Jambi pasti udah kenal banget nih sama Bunda. Selamat pagi Bunda. Selamat pagi kembali. Sebelumnya terima kasih nih Bunda sudah menyempatkan waktu untuk kami di penghujung tahun yang biasanya padat banget tuh Bunda jadwal-jadwal untuk datang ke lapangan. Terima kasih Bunda sebelumnya. Ya, sama-sama. Jadi nih Bunda, tujuan kami kesini kan mau bincang-bincang sama Bunda. Banyak sekali pertanyaan yang ingin kami tanya, baik itu dari kepribadian Bunda, asal muasal Bunda, proses Bunda bisa menjadi seorang camat yang alhamdulillah camat terkenal di Bunda. Pekan terheboh ya? Terheboh, terkenal dan terwah gitu Bunda. Oh ya Allah. Kalau boleh tahu nih Bunda, Bunda kan bisa menjabat sebagai camat. Sebagai camat di Pasar Jambi, kalau untuk asal sendiri Bunda dari Kota Jambi atau dari daerah mana Bunda? Oh iya, kalau berbicara tentang asal, kalau yang namanya Jambi itu dari ujung Jabung sampai ke Telun Berasap, itu. Nah, Bunda sendiri lahir di Kota Sungai Penuh, tepatnya 20 Oktober 1965. Nah, kalau dihitung-hitung sudah sangat tua sekali. Bunda merupakan camat tertua di Kota Jambi. Camat tertua, walaupun tertua tapi tetap energik Bunda. Oh iya, kenapa? Karena prinsipnya usia boleh tua, semangat harus muda. Itu. Nih Bunda, dari sekian banyak profesi nih Bunda, gimana sih ceritanya Bunda bisa memilih menjadi seorang camat? Kenapa nggak jadi seorang yang lain deh Bunda gitu? Ceritanya gimana? Ya, hidup ini bukan kita kalau di dalam pegawai ASN kita tidak boleh memilih. Nah, kenapa? Karena jabatan yang kita emban itu merupakan satu jabatan itu adalah kepercayaan. Kepercayaan dari pimpinan. Maka dalam hal ini pemerintah kota, dalam hal ini di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Haji Sarip Asa ME, ketika beliau memberi kepercayaan kepada Bunda untuk menjabat sebagai camat, yang kata orang camat itu calon mati. Nah, Bunda katakan siapapun dia, kalau ajal sudah datang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tidak pun menjadi camat, orang akan menemui ajalnya. Tetapi Bunda robah kalimat camat cari amal menuju akhirat. Nah, Bunda merasa bersyukur diberi kepercayaan menjadi camat di Kota Jambi ini yang sudah 3 kali menjabat camat di 3 tempat. Berawal dari camat Jambi Selatan lebih kurang 2 tahun 3 bulan 15 hari. Kemudian dimekarkan menjadi Palmerah. Bunda menjadi camat pertama di Palmerah 3 tahun 8 bulan 3 hari. Nah, diberi lagi kepercayaan menjabat sebagai camat di Pasar, tepatnya 4 Oktober 2019. Saat ini sudah berjalan 2 tahun 2 bulan lebih. Nah, artinya apa? Artinya pemimpin atasan masih memberi kepercayaan. Nah, bagaimana kepercayaan itu kita jalankan dengan baik, dan kita ingat camat itu cari amal menuju akhirat. Maka kalau mencari amal menuju akhirat, kita harus peduli dengan masyarakat, kita harus melaksanakan tugas dengan baik. Berarti sudah banyak banget ya Bunda daerah yang Bunda pimpin. Apa tadi Bunda? Jambi Selatan, ada Jambi Selatan, ada Palmerah, sekarang Pasar. Nah, sebelum Jambi Selatan dipercayakan menjadi lurah di Pasir Putih. Jadi Bunda di usia keberapa tuh Bunda mulai menjadi seorang pemimpin kalau Bunda ingat? Kalau pemimpin itu setiap orang adalah pemimpin, terutama pemimpin di dalam rumah tangga dan memimpin dirinya sendiri. Kalau berbicara jabatan kepemimpinan yang saya pegang ini, tidak saja menjadi camat, sebelumnya menjadi lurah. Nah, kalau di Kabupaten Kerinci saya menjabat di berbagai instansi, menjadi kasih, menjadi kabid,
Dan terakhir jabatan saya di Kabupaten Kerinci itu sebelum pindah ke Kota Jambi ini, Bunda menjabat sebagai Sekretaris Korpri Kabupaten Kerinci. Nah, artinya apa? Dalam hal memimpin, menjadi apapun kita, yang penting kita menjadi orang yang bermanfaat buat orang banyak. Nah, lanjut nih Bunda. Kan kalau kita mau menjadi seorang pemimpin ini pasti kita sudah punya, kalau aku sudah menjabat nih kira-kira porsi aku bakal begini. Ya. Selama Bunda jalanin ini, Bunda ngerasa kayak kok lebih berat ya dari yang aku pikirkan gitu loh. Pernah nggak Bunda terpikir seperti itu? Kalau Gimana berbicara masalah berat, sebenarnya apapun yang kita jabat, baik itu sebagai lurah, sebagai camat, atau sebagai apapun, sebenarnya tidak adalah kata berat apabila semua yang kita jalani itu, semua yang kita lakukan itu, satu, kita menjadi orang yang bertanggung jawab dengan penuh keikhlasan. Keikhlasan itu ikhlas dan tulus, insya Allah seberat apapun pekerjaan yang kita hadapi, kalau kita niat nawaitunya buat bermanfaat buat orang banyak dengan ketulusan, insya Allah yang berat menjadi ringan. Ya. Lanjut nih Bunda, menjadi camat seorang perempuan menjadi camat. Mas, banyak nih masyarakat kita yang berpandangan perempuan menjadi pemimpin, walaupun kita tahu presiden pertama kita Bu Megawati adalah seorang presiden. Tapi bagaimana nih tanggapan Bunda dari beberapa masyarakat mungkin yang menganggap Bunda Mursida seorang perempuan tetapi memimpin dengan sikap yang seperti ini tuh gimana pendapat Bunda dan pandangan Bunda sendiri dalam mengatasinya Bunda? Begini, perempuan itu saat ini patutlah bersyukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, berterima kasih kepada pemimpin. Kenapa? Pemimpin Kota Jambi memberi porsi kepada kaum perempuan. Nah, makanya kita sebagai perempuan yang ada di Kota Jambi ini wajib berterima kasih. Karena porsi-porsi kepemimpinan perempuan itu di Kota Jambi ini sudah tidak asing lagi. Kenapa? Banyak lurah perempuan di Kota Jambi. Lurah perempuannya sudah ada 12. Untuk camatnya sudah ada 2. Untuk kabaknya sudah ada 2. Untuk kepala dinasnya sudah ada 7. Artinya apa? Pemerintah Kota Jambi sudah menjalankan amanah. Amanahnya apa? Bagaimana porsi kaum perempuan itu sangat diperhatikan. Kalau secara nasional perempuannya itu harus 30% harus perempuan, tapi Kota Jambi alhamdulillah sudah di atas angka 40% menempatkan pejabatnya dari kaum hawa, dari kaum perempuan. Sehingga alhamdulillah insya Allah perempuan akan melaksanakan amanah ini dengan baik. Jadi bisa dikatakan Bunda ini salah satu tokoh yang membawa kebangkitan kepada perempuan. Perempuan gak harus di rumah, tapi bisa untuk mengambil sebuah profesi menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Begitu Bunda? Kalau dibilang tokoh yang membawa perempuan untuk menempatkan jabatan, tidak. Kenapa? Sebelum Bunda sudah banyak kaum perempuan yang ditempatkan dalam berbagai jabatan. Kita menjalankan itu semua. Yang penting ketika perempuan itu diberi amanah, diberi kepercayaan, maka jadilah ia perempuan yang tangguh. Jangan menjadi perempuan yang cengeng. Kenapa? Permasalahan yang kita hadapi dalam melaksanakan tugas itu berbagai permasalahan yang harus kita selesaikan. Nah, terutama sebagai camat perempuan. Nah, saya katakan camat perempuan. Nah, bagaimana kita melaksanakan ini? Kalau Bunda punya filosofi, kalau di dalam COVID-19 harus menjaga 5M. Nah, kalau Bunda di dalam bekerja juga harus dengan 5M-nya. Nah, 5M di dalam COVID, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menjaga pola hidup, kemudian menjaga mobilitas, bagaimana tidak berkerumun. Nah, kalau 5M dalam bekerja, satu, kita harus mengingatkan kepada Sang Pencipta yang sudah menjaga kita, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengingatkan yang Maha Kuasa itu di setiap detik panggilan azan datang, di setiap sholat itu harus kita lakukan. Kita jangan menunda. Itu M yang pertama. Nah, M yang kedua, apalagi camat.
M yang kedua tuh harus harga mati. Apa itu? Memberi kepedulian. Kepedulian kepada siapa? Kepada masyarakat yang membutuhkan, yang mengharapkan tangan-tangan daripada pemimpinnya untuk memperhatikan mereka. Nah, terutama di Kecamatan Pasar Jambi, berbagai permasalahan yang dihadapi. Nah, bagaimana kita beri kepedulian, kita perhatikan masyarakat kita. Kita lihat apa permasalahannya, apa potensinya, bagaimana masyarakat yang ada di 4 kelurahan yang ada di Kecamatan Pasar, di 58 RT sebagai kepala wilayah yang juga sekaligus ketua pelayan masyarakat, maka ini wajib. Nah, ini M yang kedua. Nah, M yang ketiga, ketika dalam sesibuk apapun kita, sesibuk apapun, jangan lupa kita harus makan di saat jadwal makan datang. Supaya apa? Supaya kita jangan nanti daya pikir kita menjadi terganggu, menjadi lemah. Maka makanlah di saat waktu makan itu tiba. Nah, M yang keempat ini wajib. Wajib, tetapi ada penyebab. Apa sih, Bunda? M yang keempat itu marah. Kalau ada penyebab marah. Contohnya apa, Bunda? Bunda paling tidak suka melihat masyarakat membuang sampah sembarangan. Bunda paling tidak suka melihat ASN-nya tidak disiplin. Bunda paling tidak suka melihat masyarakatnya melanggar aturan. Nah, M yang keempat nih harga mati, yaitu marah, marah, marah. Tetapi ingat, tanda kutip, ada penyebab marah. Nah, M yang kelima apa, Bunda? Ini harga mati juga. Akhir nih, Bunda. M yang kelima ini kita harus merenggangkan otot-otot kita ini ketika sudah bekerja dengan capek, dengan lelah. M yang kelima ini wajib. Apa itu, Bunda? Menyalurkan bakat, menyanyi. Menyanyi, berarti menyalurkan diundang, bakat. nyanyi terus. Insya Allah, Bunda akan menghibur. Menghibur itu wajib. Kenapa? Kita sudah bekerja seperti hari ini, kita bekerja, bagaimana itu bisa semangat lagi. M yang kelima diterapkan, menyanyi, menyalurkan bakat itu harus. Gitu. Jadi untuk menjalankan keseharian Bunda menerapkan 5M. 5M. Kan Bunda sebagai camat perempuan nih, Bunda ya. Kalau untuk komunitas atau kegiatan-kegiatan sendiri yang ada nggak yang Bunda bentuk untuk menunjang seperti supaya perempuan tuh lebih semangat gitu, Bunda? Di dalam hal melaksanakan program, tidak saja untuk perempuan, yang penting untuk masyarakat. Nah, bagaimana kita melaksanakan program itu di Kecamatan Pasar? Maka saya selalu katakan, ketika kita ingin membuat program, Bunda itu selalu ditempatkan di mana saja berawal dari moto. Berpijaklah dengan moto. Supaya apa? Supaya melalui moto itu kita bisa menerapkan apapun bentuk kegiatan yang ada di wilayah kita. Nah, misalnya ketika di Jambi Selatan, moto Bunda, Jambi Selatan bersinar. Ketika di Palmerah, moto Bunda, Palmerah indah berseri. Nah, ketika di pasar, apa sih moto Bunda? Pelangi bersemi. Kenapa sih pelangi, Bunda? Pelangi itu berwarna-warni. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, ada di pasar Jambi. Pelangi bersemi, itu moto kami. Pelangi-pelangi di pasar Jambi. Kenapa pelangi, Bunda? Karena pelangi itu berwarna-warni. Ketika warna-warni itu kita susun menjadi satu, alangkah indahnya warna itu. Nah, apa makna yang tersirat di situ? Yang tersirat di situ adalah masyarakat yang beraneka ragam. Masyarakat pasar itu beraneka ragam, asal usul, agama, bahasa, adat istiadat. Kenapa? Karena berbagai unsur suku daerahnya ada di pasar. Contoh, ada dari Minang, ada dari Jawa, ada dari Medan, dan lain sebagainya. Maka berwarna ini kita jadikan menjadi pelangi yang indah. Tetapi pelangi itu punya makna, punya arti. P itu profesional. Nah, profesional itu bagaimana kita bisa melayani masyarakat dengan profesional. Baik itu di tingkat RT sebagai ujung tombak paling bawah, maupun sampailah di tingkat jajaran pemerintahan kecamatan. Nah, kemudian E itu ini yang Ananda tanya tadi. Ekonomi masyarakat Bunda maju. Nah, kenapa Bunda usung itu? Kenapa masyarakat pasar itu kebanyakan terdiri dari para pedagang. Maka oleh karena itu perempuan-perempuan yang bergerak di UMKM ataupun sebagai kader-kader
kader PKK melalui UP2K, bagaimana ekonomi ini maju kita tumbuhkan. Tentu kita sangat memperhatikan para perempuan yang bergerak di bidang ekonomi, yang bergerak untuk memajukan UMKM. Contohnya apa, Bunda? Ketika mereka sudah menghasilkan satu produk, mereka kan tidak paham bagaimana produk ini bisa dipasarkan. Maka pada tahun 2019, tepatnya di Hari Ibu, kami meresmikan salah satu tempat, yaitu Food Court Siginjai, di mana di sana digelarkan berbagai produk UMKM ada di sana. Yang meresmikannya siapa? Ketua Dekranasda Kota Jambi, Ibu Hajah Yuliana Pasa. Nah, sekarang tempat itu berkembang, tempat pemasaran daripada produk-produk UMKM. Nah, apa yang diambil dari hal ini? Bagaimana kita berpikir agar masyarakat Kota Jambi, khususnya kaum perempuan, bisa menambahkan pendapatan keluarga. Nah, oleh karena itu kami juga bukan sekedar membuat tempat, tetapi kami juga membuat program bagaimana melatih daripada peserta UMKM yang ada di pasar. Contohnya baru-baru hari kemarin kami melaksanakan pelatihan pemasaran hasil produk. Jangan nanti mereka sudah memproduksi suatu produk UMKM tetapi tidak ada tempat pemasaran. Nah, ini kami latih. Nah, kemudian juga di samping memberi pelatihan, kami juga memperhatikan bagaimana peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Penunjang produksinya, Bu, ya? Penunjang daripada pelatihan yang mereka ikuti, misalnya etalasenya, misalnya peralatan lainnya. Sehingga apa? Sehingga ini nantinya bisa berkembang dan berkembang. Nah, itu salah satu wujud daripada ekonomi maju. Nah, kemudian L-nya itu bagaimana kami melayani masyarakat ini dengan lemah lembut. Kenapa? Karena masyarakat kita ini, kita sebagai pelayan masyarakat, kita harus siap melayani, bukan dilayani. Ingat, ya, melayani, bukan dilayani. Kenapa? Karena sekarang, zaman sekarang, kita sebagai aparatur pemerintah, aparatur sipil negara tidak perlu lagi untuk dilayani, tapi memberi pelayanan. Nah, kemudian A itu agamais. Karena masyarakat pasar ini terdiri dari berbagai asal usul suku dan agama, ya, maka yang penting apapun agama mereka, yang penting mereka melaksanakan ibadah dengan baik, sehingga agamais. Nah, kemudian N itu kalau sudah seperti itu, kita wujudkan nyaman sebagai warga masyarakat pasar. Nah, barulah G, gotong royong. Kita sesibuk apapun profesi kita, tetapi gotong royong harus kita tumbuhkan di tengah masyarakat. Nah, barulah I-nya tadi, ikhlas. Nah, kembali saya katakan ikhlas. Bersemi, itu bersih. Bagaimana masyarakat dengan pola hidup yang bersih, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah ke dalam sungai, tidak membuang hajat di sembarang tempat, maka kita harus memperhatikannya. Kemudian kita juga harus mengajak masyarakat itu untuk bisa berperilaku hidup bersih. Nah, kemudian itu C itu, kalau sudah bersih, harga mati. Terus terang saya katakan, mau tak mau, kalau sudah bersih tentulah kita sehat. Nah, apalagi di tengah COVID-19 ini, masyarakat harus bisa memperhatikan itu semua. Walaupun saat ini Kecamatan Pasar berada di zona hijau, namun kita tetap menghayu-hayu, tetap menghimbau agar masyarakat tetap menjaga kebersihan lingkungan agar sehat. Nah, kemudian juga M itu maju dan mandiri. Semua orang kita ajak untuk bisa berpartisipasi memajukan suatu pembangunan yang ada di pasar, kemudian mendukung apa program pemerintah yang dibuat oleh pemerintah kota di Kecamatan Pasar. Nah, barulah I yang terakhir tadi, inovasi. Bagaimana kita mengajak semua kelurahan bisa berinovasi. Nah, salah satu inovasi yang kami buat di Kecamatan Pasar di bidang UMKM adalah kupas kuliner pasar. Nah, itu ya, mudah-mudahan apa yang dibuat di tengah masyarakat pasar bisa merasakan dampaknya. Ya, jadi pemirsa BTV Jambi, banyak sekali nih dari Bunda, baik itu 5E maupun pelangi nih tentang Pasar Jambi. Lanjut nih Bunda, kita nggak ini ya kasus yang lagi hangat-hangat nih banget. Saya juga tentunya tahu ya tentang penculikan anak. Bunda sebagai ibu rumah tangga dan sekarang di umur sekarang udah menjadi seorang nenek, memiliki cucu, tentunya merasa terganggu lah dengan kasus-kasus penculikan anak, dan akhir-akhir ini juga dikatakan anak itu untuk dijual. Berarti kan perdagangan manusia nih Bunda. Di Provinsi Jambi
di Kota Jambi dan di Pasar Jambi nih khususnya Bunda. Itu tanggapan Bunda sendiri bagaimana Bunda? Kalau ditanya itu tanggapan Bunda semenjak kasus ini bergulir, semenjak berita ini heboh, sebagai seorang ibu juga seorang nenek, sangat merasa prihatin sekali, sangat sedih sekali. Kita membayangkan bagaimana perempuan-perempuan yang di usia sangat muda harus terlibat dalam perdagangan perempuan. Nah, kemudian harus terlibat dalam kenakalan. Yang namanya perempuan itu, kita tidak bisa membayangkan apabila perempuan itu sudah dibuat seperti itu. Kita selaku perempuan merasa khawatir, merasa prihatin, merasa sedih, merasa marah juga. Kenapa? Karena kita juga punya anak perempuan, punya cucu perempuan, tentu kita harus menjaganya. Kita menjadi takut dan menjadi melihat itu, kita seakan-akan perempuan itu sudah tidak ingin kita hal itu terjadi di tempat kita, ya. Berarti memang sekarang perdagangan anak dan penculikan anak sangat meresahkan khususnya untuk Kota Jambi sendiri. Jadi pemirsa BTV Jambi, lanjut nih dengan Ibu Camat Pasar Jambi. Jadi pemirsa BTV Jambi khususnya di wilayah Pasar Jambi tentunya telah mendengar perbincangan saya dengan Bu Camat yang sangat seru, memotivasi. Terakhir nih Bunda, harapan Bunda untuk Pasar Jambi khususnya dan untuk Kota Jambi lah dan Provinsi Jambi ke depannya itu bagaimana Bunda? Terkhusus ke perempuan karena sesuai dengan program kita adalah seputar perempuan. Bagaimana Bunda? Nah, harapan kita tentu yang ada di Kecamatan Pasar Jambi lah. Kita merasa bagaimana kita terpanggil. Terpanggil apa? Terpanggil bagaimana kita bisa membawa perempuan kita untuk tidak menjadi korban. Menjadi korban. Korban apa? Korban kebuasan, korban kenakalan, korban penculikan. Nah, kenapa? Karena perempuan itu menjadi objek buat orang untuk dijadikan hal yang seperti itu. Tentu harapan kita hal ini tidak ingin terjadi. Nah, untuk mengatasi itu bagaimana Bunda Camat? Tentu di Kecamatan Pasar, bagaimana kita menerapkan agar pasar itu betul-betul membawa menjadikan pasar itu yang nyaman, pengunjungnya aman. Nah, kita akan melaksanakan penertiban-penertiban itu semua. Baru saja terjadi di pasar 2 hari yang lalu, ada kabar yang menghebohkan, katanya ada beberapa anak pang yang diantaranya perempuan sudah hamil. Maka beberapa hari itu kami turun langsung, dan bahkan ada anak pang yang usia 15-16 yang laki-laki yang rambutnya seperti ini sudah Bunda gunting rambutnya. Ternyata anak-anak itu adalah korban daripada broken home. Nah, korban dari kehancuran rumah tangga daripada orang tuanya. Tetapi anak ini masih bisa dibina, masih bisa dididik, masih bisa dibimbing. Maka ketika saya tangkap 6 orang anak pang kemarin, saya katakan, wahai anakku sayang, kamu semua anak saya. Saya membayangkan bukan saya camat, tetapi orang tua kamu. Mau nggak digunting rambutnya? Mau Bunda. Mau nggak kembali ke jalan yang baik? Mau Bunda. Akhirnya saya bawa ke tukang pangkas, saya gunting rambutnya, saya ganti bajunya. Nah, ini semuanya ada dokumen dengan Bunda. Nah, kemudian sebagai masyarakat Kota Jambi, tentulah hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama, menjadi tanggung jawab semua masyarakat, semua elemen masyarakat. Nah, bagaimana elemen masyarakat bisa berperan dalam hal mengatasi perdagangan kaum perempuan. Tentu kita ibu-ibu yang lebih dulu menjaga putra-putri kita, terutama menjaga putri kita agar bisa jangan juga putrinya dibiarkan keluyuran malam, jangan juga kemana-mana tanpa seizin orang tua. Nah, inilah peran kita memberitahu kepada putri kita. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa mengatasi kenakalan perdagangan kaum perempuan. Nah, tentu untuk masyarakat Provinsi Jambi, tentu kita berharap ini semua tidak terlepas dari dukungan kita semua. Semua kita harus ikut berperan supaya perdagangan wanita ini tidak akan terjadi lagi, baik itu di tingkat kecamatan di Kota Jambi ataupun di Provinsi Jambi. Dan kalau bisa kita putus mata rantainya, dan kepada yang sudah melakukan itu kita beri pembinaan, beri pelajaran, kita beri bimbingan. Nah, kalau memang dia harus dihukum, harapannya
untuk Provinsi Jambi lah ya pada umumnya ini kita sama-sama sudah melihat tayangan yang tampil di media sosial, di media cetak, media elektronik, adanya para pelaku yang sudah ditangkap. Nah, pelaku-pelaku yang sudah ditangkap ini yang sudah melakukan kejahatan terhadap perdagangan anak yang di bawah umur, terutama perdagangan perempuan yang sudah mereka lakukan. Nah, tentu kita berharap para pelakunya kita beri hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku, dan mereka juga masih dalam kategori anak yang sangat muda usianya, kita beri bimbingan, kita beri pembinaan, kita beri penyuluhan, dan kita ingin mengajak semua perempuan yang sudah melakukan itu kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang benar. Baik pemirsa BTV Jambi, sayang sekali perbincangan saya dengan Bunda Camat, Bunda Mursidah harus terputus. Mungkin di beberapa kesempatan ke depan kita dapat berbincang-bincang lagi nih Bunda. Jadi dari banyak perbincangan kita ada 5M, pelangi, tentang kasus yang hangat ini Bunda. Terima kasih sekali telah menyempatkan waktu, telah berbagi ilmu kepada kami, kepada kru BTV. Untuk pemirsa BTV Jambi, jangan lupa saksikan selalu Seputar Perempuan setiap hari Rabu pukul 9 pagi hanya di BTV Jambi, cerdas bersinergi. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Ya.